Alkisah di negeri Baghdad. Tatkala mentari condong ke barat dan burung-burung sudah malas berkicau, Raja Harun al-Rashid duduk di balairung istana. Wajahnya muram, matanya sayu, sebab terlalu sering ia mendengar jawaban Abu Nawas yang selalu menang dalam teka-teki. Para menteri dan hulu balang berdiri berjajar. Namun sang raja hanya mengelus jenggotnya sambil berkata lirih, "Wahai para pembesar, aku bosan dengan pertanyaan yang mudah ditebak. Aku ingin memberi teka-teki yang mustahil, agar Abu Nawas kelabakan, dan kita semua tertawa melihatnya tergagap." Para menteri saling pandang. Seorang wazir berkata hati-hati, "Ampun tuanku, Abu Nawas itu lidahnya licin laksana belut. Pertanyaan apapun, meski mustahil, akan ia balik hingga jadi mutiara." Namun raja mengangkat tangan. "Diam, sudah saatnya lidah Abu Nawas tersandung." Maka, dengan mata berkilat penuh usil, Baginda bertitah, "Suruh Abu Nawas datang. Aku hendak ia menjelaskan tentang pantat wanita besar." Seisi balairung sontak terperangah. Beberapa dayang menutup mulut menahan geli. Para wazir yang biasanya serius, kini hampir terbatuk menahan tawa. Pertanyaan raja begitu aneh. Bahkan lebih aneh daripada mimpi orang lapar. Utusan segera dikirim, mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Di balik pintu reot, Abu Nawas yang baru saja selesai menanak nasi kaget bukan kepalang. "Apa? Raja memanggilku lagi?" Dan kali ini, tentang pantat wanita besar. Ia pun mengelus janggut tipisnya sambil bergumam, Wah, bila aku salah jawab, bisa-bisa kepalaku yang jadi taruhannya. Tapi kalau aku benar jawab, mungkin kursi raja yang terguling." Dengan langkah tenang namun hati penuh siasat, Abu Nawas pun berjalan menuju istana. Para tetangga yang melihat hanya bisa berbisik, "Kasihan Abu Nawas, pertanyaan raja kali ini terlalu gila. Mungkinkah ia bisa lolos lagi?" Namun di wajah Abu Nawas, terselip senyum licik yang hanya ia sendiri mengerti. Setibanya di balairung istana, Abu Nawas dipersilakan duduk di hadapan Raja Harun al-Rashid. Balairung penuh sesak oleh menteri, hulu balang, dan dayang-dayang yang penasaran akan teka-teki aneh itu. Raja pun bersabda dengan suara lantang, "Hai Abu Nawas, hari ini aku tidak ingin mendengar filsafat tentang langit atau syair tentang bumi. Aku ingin engkau menjelaskan pantat wanita besar." Seisi balairung serentak menahan napas. Ada yang menggigit bibir agar tidak tertawa. Ada pula yang menutup wajah dengan selendang, takut terlihat geli di hadapan raja. Abu Nawas, dengan wajah pura-pura polos, mengerutkan keningnya sedemikian rupa. Ia garuk kepala, lalu menghela napas panjang seakan sedang memikirkan rahasia agung dunia. "Ampun Baginda," katanya dengan nada lirih, "pertanyaan paduka ini bukan hanya sulit, bahkan bisa membuat seorang fakir seperti hamba jatuh pingsan sebelum sempat menjawab." Seketika hadirin menutup mulut menahan tawa. Sang raja memandang dengan senyum sinis. "Apakah engkau, Abu Nawas yang katanya paling cerdik di Baghdad, menyerah hanya karena pantat wanita besar? Jangan-jangan kecerdikanmu hanya dongeng pasar." Mendengar itu, Abu Nawas berlagak ketakutan. Ia mundur setapak, menunduk, lalu berkata dengan suara penuh pura-pura getir, "Wahai Baginda, sesungguhnya hamba tak pernah berani menatap soal sebesar ini. Hamba hanya seorang jelata yang sehari-hari makan roti keras dan ikan asin. Bagaimana mungkin hamba mampu menjelaskan sesuatu yang bahkan para tabib, ulama, dan filsuf pun enggan membicarakannya?" Kalimat itu membuat seisi balairung bergetar menahan tawa. Beberapa menteri yang terkenal kaku kini tersenyum simpul. Namun, dalam hatinya, Abu Nawas justru bersorak, biarlah mereka mengira aku benar-benar kebingungan. Padahal semua ini hanya pembuka, agar nanti jawabanku terasa lebih gemilang." Sang raja, melihat kepura-puraan itu, semakin penasaran. Beliau bersandar di singgasana dan berkata dengan nada menantang, "Kalau begitu, Abu Nawas, janganlah kau pura-pura bodoh. Aku ingin jawaban yang benar-benar keluar dari kepalamu yang licin itu. Awas saja bila engkau hanya berkelit." Abu Nawas pun tersenyum samar.
Matanya berkilat seperti orang yang sudah menyiapkan siasat. Balairung istana masih menunggu. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas dengan mata penuh tantangan. Para menteri menahan napas. Dayang-dayang menunduk sambil menutup mulut dengan selendang. Semua menanti jawaban yang barangkali akan jadi gila. Barangkali pula jadi agung. Abu Nawas mengangkat wajahnya. Seolah ia seorang filsuf besar yang baru saja mendapat ilham dari langit. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada penuh wibawa, meski hatinya cekikikan sendiri. Ampun Baginda, pantat wanita besar itu bukanlah perkara remeh. Ia adalah tanda kebesaran Tuhan yang sering dilalaikan manusia. Bila hamba boleh berkata, maka pantat besar itu memiliki manfaat, sebagaimana gunung yang tinggi dan laut yang dalam. Raja mengangkat alis. Para menteri saling pandang. Abu Nawas pun melanjutkan dengan nada semakin berapi-api. Pertama, pantat besar adalah tahta alami bagi bayi-bayi yang digendong. Bila sang ibu bertubuh mungil, bayinya kerap gelisah. Tetapi bila sang ibu dianugerahi pantat besar, maka anak kecil itu bagai berbaring di atas bantal empuk yang tak pernah kempes. Beberapa dayang tak kuasa menahan tawa kecil, menunduk hingga bahunya terguncang. Kedua, lanjut Abu Nawas sambil mengangkat jari telunjuk, pantat besar adalah bantal karunia ilahi bagi manusia yang lelah. Bukankah setiap raja pun suka duduk di atas kursi empuk? Maka rakyat jelata pun berhak atas anugerah kenyamanan. Dan itu, Baginda, sudah disiapkan langsung oleh Yang Maha Kuasa. Kali ini tawa pecah lebih besar, meski masih berusaha ditahan. Seorang wazir sampai berdehem-dehem agar tawanya tak kentara. Raja sendiri menatap tajam, namun bibirnya tak kuasa tak terangkat. Ia hendak marah, tapi rasa geli lebih besar dari amarahnya. Abu Nawas menunduk hormat, seolah-olah ia baru saja menyampaikan khotbah Jumat. Padahal dalam hatinya ia bersorak, biarlah mereka kira aku filsuf jalanan. Sebentar lagi, mereka semua akan tergelak seperti anak kecil. Dan benar, balairung yang semula tegang kini berangsur cair oleh kelakar yang diselipkan Abu Nawas dalam perumpamaan sederhana. Abu Nawas berdiri tegak di tengah balairung. Semua mata tertuju padanya. Ia mengusap janggut tipisnya, lalu menundukkan kepala sejenak, seolah sedang meramu kata-kata yang hendak dijadikan obat, atau mungkin racun. Dengan suara tenang, ia berkata, "Ampun Baginda, pantat wanita besar itu tidak bisa dijelaskan dengan satu kalimat saja. Ia adalah ibarat, perumpamaan, tanda-tanda yang terhampar di bumi. Maka izinkan hamba mengumpamakan." Para menteri mencondongkan badan. Dayang-dayang menahan senyum di balik selendang. Raja sendiri menyipitkan mata, penasaran setengah mati. Abu Nawas mengangkat tangan, lalu mulai menuturkan. Pantat besar itu ibarat lumbung padi, Baginda. Semakin besar lumbungnya, semakin banyak pula rezeki yang dapat ditampung. Maka janganlah dipandang hina, sebab ia tanda kemakmuran. Hadirin saling berpandangan. Ada yang hampir tersedak menahan tawa. Raja sendiri mengernyitkan dahi, berusaha menahan senyum. Abu Nawas melanjutkan dengan lebih berani. Pantat besar juga ibarat gerbang kota, Baginda. Lebar, megah, penuh rahasia di baliknya. Orang yang melihat hanya bisa menebak-nebak apa yang tersimpan di dalamnya. Kali ini tawa kecil mulai bocor dari sudut balairung. Seorang wazir yang terkenal kaku pun tergelak kecil sambil berpura-pura batuk. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia bersuara lantang, penuh gaya. Dan, Baginda, pantat besar itu laksana tahta yang luas. Bila engkau duduk di atas kursi sempit, engkau akan cepat penat. Tetapi jika tahtanya besar dan lapang, maka duduk pun terasa nyaman dan tentram. Begitulah kiranya kemurahan ilahi. Raja Harun al-Rashid menggigit bibirnya kuat-kuat. Mukanya merah padam, bukan karena marah, melainkan menahan gelak. Kursi emas tempat beliau duduk berderak-derak. Seakan tahu sebentar lagi penghuninya akan terjungkal. Abu Nawas menunduk, berpura-pura polos, padahal dalam hatinya ia bersorak. Nah, sebentar lagi buah kata-kata ini akan memetik tawa raja. Balairung istana kian riuh.
Gelombang tawa kecil berdesis di antara menteri dan dayang-dayang, bagai arus sungai yang sebentar lagi jadi banjir besar. Abu Nawas berdiri dengan wajah seolah-olah serius, padahal bibirnya nyaris tersenyum nakal. Raja Harun al-Rashid masih berusaha menjaga wibawa. Beliau bersandar di kursinya, menegakkan dada, meski urat wajahnya sudah menegang menahan tawa. Abu Nawas, ujar Baginda dengan suara berat, engkau pandai berperumpamaan. Tetapi aku belum mendengar jawaban sejati. Jangan hanya berkias, jelaskanlah dengan terang, apa hakikat pantat besar itu? Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab dengan nada seolah-olah ia seorang alim ulama. Ampun tuanku, sesungguhnya besar kecilnya pantat hanyalah perkara pandangan mata. Sebab bagi sebagian orang, besar itu nikmat. Bagi yang lain, kecil itu indah. Maka tiada yang mutlak benar, kecuali apa yang di mata Tuhan mulia. Balairung hening sejenak. Kata-kata Abu Nawas, meski kocak, menyelipkan makna. Abu Nawas menoleh perlahan ke arah para menteri, lalu melanjutkan dengan lebih dalam. Namun, yang sejati bukanlah besar pantat, melainkan besar hati. Apa guna tubuh molek? Bila hatinya sempit bak lorong gelap? Lebih baik tubuh sederhana, namun hati lapang bagaikan padang Sahara. Mendengar itu, banyak orang yang tadinya siap tertawa justru mengangguk-angguk. Ada rasa takzim di balik jenaka. Raja sendiri terperangah. Beliau mengira Abu Nawas akan terjebak dalam kelakar belaka, tetapi ternyata si licik itu menyelipkan mutiara kebijaksanaan. Namun, sebagaimana biasanya, Abu Nawas tidak akan berhenti di situ. Ia tiba-tiba mengangkat telunjuk, lalu berkata dengan wajah serius namun mata berkilat nakal. Lagi pula, Baginda, bila Paduka bertanya tentang pantat besar, maka hamba harus menjawab dengan hati-hati. Sebab jika salah lidah, bisa-bisa hamba digantung. Tapi jika tepat lidah, bisa-bisa Paduka yang jatuh dari kursi. Balairung meledak tawa. Para dayang tak lagi menutup mulut, menteri pun menepuk lutut. Bahkan beberapa prajurit menunduk agar gelaknya tak terdengar keras. Raja Harun al-Rashid, yang sudah sejak tadi menahan, akhirnya ikut terkekeh. Kursinya berderak lagi. Dan Abu Nawas tersenyum, sebab jebakan kecilnya telah mulai berhasil. Balairung istana kini sudah seperti pasar malam. Gelak tawa bergema dari segala sudut. Bahkan para pengawal yang biasanya dingin bak patung turut menggoyangkan bahu menahan geli. Namun Abu Nawas belum mengeluarkan jurus terakhirnya. Dengan langkah perlahan ia maju selangkah ke depan. Suaranya diturunkan, seakan hendak berbisik, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Ampun Baginda, pantat wanita besar bukanlah aib, melainkan anugerah. Ia ibarat tahta empuk yang diciptakan Tuhan agar lelaki tak lupa bahwa di balik segala keindahan selalu ada tempat duduk yang nyaman. Sejenak hening. Lalu, hahaha. Tawa pun meledak, bergulung-gulung bagaikan ombak besar menghantam pantai. Para menteri yang biasanya berwibawa menepuk meja, dayang-dayang berguling kecil di lantai. Bahkan wazir tua yang suka marah-marah kini tersedak air liur karena tertawa terlalu keras. Raja Harun al-Rashid, yang sudah sejak tadi menahan, akhirnya tak kuasa lagi. Gelaknya menggelegar, tubuhnya terlonjak ke depan, dan, bruk, kursi emasnya berderak hingga beliau hampir terjungkal. Astagfirullah, seru seorang wazir, berlari hendak menopang Baginda. Tetapi Raja malah menepis sambil terbahak. Biarkan, biarkan. Gelak ini lebih mahal daripada 1000 dinar emas. Abu Nawas menundukkan kepala dengan wajah pura-pura serius. Padahal dalam hati ia bersorak-sorai. Nah, sudah jatuh ia ke dalam perangkap tawa. Tinggal satu babak lagi untuk menguncinya dengan penutup yang manis. Balairung masih ramai. Orang-orang terengah. Dada mereka naik turun karena tawa panjang. Di antara suara itu semua, hanya Abu Nawas yang tampak tenang, meski senyum tipis tak bisa ia sembunyikan. Balairung istana masih riuh rendah dengan sisa-sisa tawa. Udara bagai berguncang, seolah-olah tiang-tiang penyangga ikut terhibur oleh kelicikan Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid mengusap air mata di sudut matanya, bukan karena sedih, melainkan lantaran terlalu lama tertawa.
Dengan suara terengah, beliau berkata, Abu Nawas, wahai Abu Nawas, sungguh, hanya engkau yang mampu membuat perkara sepele menjadi hikmah, dan membuat istana ini berguncang oleh tawa. Abu Nawas menunduk, tangan kanan menyentuh dada, seolah-olah ia hamba paling sopan di dunia. Namun matanya yang menyipit penuh kelicikan memancarkan cahaya puas. Ampun Baginda, jawabnya dengan nada rendah. Tiada maksud hamba selain menghibur Paduka. Adapun besar atau kecil pantat seorang wanita, itu hanyalah urusan dunia. Yang benar-benar agung adalah besar hati, luas sabar, dan lapangnya dada. Sebab hati yang sempit, meski dalam tubuh besar, hanya melahirkan kesempitan hidup. Tetapi hati yang lapang, meski dalam tubuh kecil, akan melahirkan kebesaran jiwa. Kata-kata itu bergulir bagai mutiara jatuh dari langit. Seisi balairung terdiam sejenak, kagum akan bijaknya si jenaka. Raja tersenyum lebar, lalu menepuk singgasananya. Engkau benar, Abu Nawas. Aku bermaksud mempermalukanmu dengan teka-teki yang gila, tetapi engkau justru menjadikannya pelajaran yang indah. Mulai hari ini, aku akui, lidahmu bukan hanya licin, tetapi juga berhikmah. Para menteri serentak mengangguk. Dayang-dayang yang semula menahan geli kini menunduk hormat. Semua mengakui bahwa kecerdikan Abu Nawas sekali lagi menyelamatkan dirinya, bahkan membuat namanya semakin harum. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, lalu melangkah mundur dengan hati lega. Dalam hatinya ia berbisik sambil tersenyum nakal. Syukurlah hari ini yang jatuh bukan kepalaku, melainkan kursi raja. Dan begitulah, kisah aneh namun jenaka itu pun berakhir dengan kemenangan Abu Nawas. Nama si cerdik licik kian melegenda, menjadi buah bibir di pasar dan kedai kopi, bahan tawa sekaligus renungan.